Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kelas B angkatan 2018. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan postmodern, yaitu SFDC. Nah, di video ini juga akan ditampilkan video praktek mengenai pelaksanaan konseling, khususnya konseling individu dengan menggunakan pendekatan SFDC. Selamat menyaksikan. SFDC merupakan singkatan dari Solution Focused Based Counseling, yang artinya konseling singkat berfokus solusi, yaitu merupakan pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseling yang berfokus pada solusi dan masa depan. Disebut singkat karena pada tahap identifikasi masalah, eksplorasinya menjadi lebih pendek dan mengabaikan deskripsi masalah secara lengkap. Dengan kata lain, SFDC tidak berpusat pada penyebab masalah, akan tetapi lebih berpusat pada solusi atas masalah tersebut. Pendekatan SFDC dikembangkan pada tahun 1982 oleh Insung Kimberg dan Steve Disasser. Keduanya merupakan pasangan suami istri. Insung Kimberg merupakan direktur eksekutif pada Pusat Terapi Singkat untuk Keluarga di Milwaukee, sedangkan Steve Disasser merupakan peneliti senior pada Pusat Terapi Singkat untuk Keluarga di Milwaukee juga, dan merupakan pengarang dari beberapa buku SFDC. SFDC mempunyai asumsi bahwa manusia itu sehat, mampu atau kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, dan mengkonstruksikan solusi-solusi, sehingga individu tersebut tidak perlu terus-menerus berkutat pada masalah-masalah yang ia hadapi. Manusia tidak perlu terpaku pada masalah, akan tetapi berfokus pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang ia inginkan. Tujuan konseling dalam SFDC bersifat unik bagi masing-masing konseli. Tujuan tersebut dibuat oleh konseli sendiri untuk menciptakan masa depan yang lebih bermakna. Nah, dalam SFDC terdapat beberapa bentuk tujuan, yaitu yang pertama, mengubah pandangan konseli terhadap situasi atau suatu kerangka berpikir. Yang kedua, merubah tindakan konseli dalam menangani situasi problematis. Dan yang terakhir adalah mengarahkan kekuatan dan daya atau tenaga yang dimiliki oleh konseli. Adapun tahapan-tahapan dalam pendekatan SFDC yaitu yang pertama, pembinaan hubungan, yang kedua adalah identifikasi masalah, dan yang ketiga adalah penetapan tujuan, yang keempat adalah merancang dan melaksanakan intervensi, dan yang terakhir adalah terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Adapun teknik-teknik yang sering digunakan dalam konseling SFDC yaitu yang pertama, pertanyaan keajaiban atau miracle question. Nah, pertanyaan ini membantu konseli untuk berpikir luas tentang kemungkinan-kemungkinan baru akan masa yang akan datang dan membayangkan bagaimana hidup mereka akan berubah ketika permasalahan yang dihadapinya selesai. Yang kedua adalah pertanyaan eksepsi atau pengecualian. Nah, teknik ini bertujuan untuk memperdayakan konseli dalam menemukan solusi yang atas permasalahan yang dihadapinya. Dengan menggunakan pertanyaan yang spesifik, konselor dapat membantu konseli mengidentifikasi
saat-saat masalah semestinya terjadi tapi tidak terjadi. Nah, yang ketiga adalah pertanyaan berskala atau scaling question. Nah, pertanyaan berskala membantu konseli untuk melihat masalah mereka pada sebuah skala dan mengevaluasi kemajuan mereka menuju tujuannya. Nah, pertanyaan berskala meminta konseli untuk menilai posisi mereka pada skala 1 sampai 10, di mana skala 1 menunjukkan mereka dalam situasi yang paling tidak diinginkan dan skala 10 adalah situasi yang sangat mereka inginkan. Nah, yang keempat adalah pertanyaan coping. Nah, pertanyaan coping digunakan untuk mengantarkan konseli pada perilaku yang mengarah pada solusi ketika konseli melaporkan bahwa keadaannya tidak lebih baik. Yang kelima adalah pujian. Pujian adalah salah satu teknik yang penting dalam SIBC. Pujian dilakukan hampir selama proses konseling berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar konseli merasa dihargai dan menghargai setiap usaha yang dilakukannya. Nah, yang keenam adalah pertanyaan perubahan prasesi. Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada diri konseli sebelum bertemu dengan konselor untuk melakukan sesi konseling pertama kalinya. Dan yang terakhir adalah tugas formula sesi pertama atau formula first session text. Nah, konselor memberikan tugas pada sesi pertama bertujuan untuk membantu konseli agar memantau tindakan dan lingkungan mereka yang membuat konseli menjadi lebih baik dan ingin terus ia pertahankan. Waalaikumsalam. Mari masuk. Silakan duduk, cari posisi yang nyaman ya. Iya Bu, terima kasih. Ngomong-ngomong, Lala kesini ada perlu apa sama Ibu? Di sini saya boleh mengungkapkan sesuatu nggak Bu? Boleh. Karena sekarang saya sedang bingung, tapi saya minta Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ibu tidak akan menceritakan masalah ini ke siapapun karena kerahasiaan konseling adalah sebagian hidup dari konselor dan semuanya sudah diatur dalam kode etik konseling. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada hal yang perlu Ibu sampaikan bahwa pertemuan ini memiliki prosedur dan tujuan, yakni membantu kamu dalam menemukan solusi dari permasalahan atau keluhan yang sedang kamu alami. Hanya saja perlu diperjelas bahwa agar solusi itu benar-benar dapat kamu terapkan dalam keseharian kamu. Oleh karena itu, peran Ibu di sini adalah sebagai konselor membantu kamu dalam memperjelas solusi-solusi yang akan kamu tempuh untuk menyelesaikan masalahmu. Di sini kita akan bekerja sama untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Bagaimana? Iya Bu, semoga semua saja ada solusi atas permasalahanku ini. Amin. Jika kamu aktif dalam proses konseling ini, tentunya kamu akan dapat menemukan sendiri solusi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk masalah yang kamu alami. Nah, bahkan hal-hal kecil pun yang terjadi dalam kehidupanmu bisa menjadi sebuah petunjuk adanya solusi. Jadi kamu santai saja, setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya.
Iya Bu, saya sangat mengharapkan itu. Oh iya Lala, sebagai sebuah prosedur layan ini memerlukan sekitar 2 sampai 4 kali pertemuan. Setiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 60 menit. Semuanya tergantung uh, dari kamu sendiri. Apakah bila kamu aktif dalam proses konseling ini, maka uh, proses konseling ini dapat segera kita akhiri. Namun uh, sebaliknya, jika kamu tidak berperan aktif, maka proses konseling ini bisa juga berlangsung lebih lama lagi. Apakah kamu setuju? Iya Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke. Uh, Bagus sekali Lala, Ibu sangat senang mendengarnya. Kamu memang anak yang baik. Nah, sekarang coba kamu ceritakan apa yang mengganggu kamu saat ini. Saya sekarang ini sedang sedih Bu, Sedih? Lalu? Karena sedang sedih saya tidak bersemangat. Saya tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Jadi sekarang kamu tidak bersemangat mengikuti pelajaran karena sedih. Iya Bu. Jadi ada hal lain yang masih mengganggu pikiranmu hari ini? Selain saya sedang merasa sedih, saya juga kebingungan Bu. Jadi perasaanmu saat ini juga kamu terganggu sehingga kamu merasa bingung. Ya, itulah yang sekarang saya alami Bu. Baiklah Lala, mari kita lihat masalah ini lebih lanjut. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa sedih dan juga kebingungan. Kalau boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan hal itu? Begini Bu, saya kan sekarang sudah kelas 12 Bu, dan setelah lulus saya ingin lanjut ke perguruan tinggi. Lalu? Sebenarnya sejak duduk di kelas 10 saya bercita-cita setelah lulus SMA saya akan kuliah ke jurusan psikologi agar saya bisa menjadi seorang psikologi. Sayangnya harapan saya ini bertentangan dengan harapan orang tua saya. Nah, tampaknya ada perbedaan prinsip antara kamu dengan orang tuamu. Nah, sebenarnya apa yang membedakan harapanmu dan dengan orang tuamu? Saya kan ingin menjadi seorang psikologi dengan kuliah di jurusan psikologi, sedangkan orang tua saya ingin menjadi seorang pengacara dengan kuliah di jurusan hukum seperti kedua kakak saya. Apakah hal ini berarti kedua kakakmu sukses karena menjadi pengacara, sehingga orang tuamu menyarankan kamu untuk kuliah di jurusan ilmu hukum supaya bisa jadi pengacara? Mungkin hal itu tersebut saya menjadi mungkin hal tersebut menjadi dasarnya Bu. Apalagi orang tua saya suka membanding-bandingkan saya dengan kedua kakak saya. Baiklah, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Lalu apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu dengan orang tuamu tentang pilihan jurusan itu? Saya sudah beberapa kali menunjukkan hasil tesnya, tetapi orang tua saya malah tidak percaya. Soal saya sudah berusaha keras Bu. Jadi kamu merasa bahwa usahamu telah maksimal, namun hasilnya orang tuamu tidak percaya dan tetap menginginkan kamu untuk kuliah di jurusan ilmu hukum. Iya Bu, entah apa lagi yang saya lakukan. Saya benar-benar bingung. Jadi kamu merasa putus asa dengan usaha yang telah kamu lakukan.
Iya Bu, saya benar-benar telah putus asa. Baik, Ibu sangat memahami keadaanmu. Pasti sangat sulit rasanya untuk kita menyelesaikan sesuatu yang kita rasa berat untuk menyelesaikannya. Lalu apa yang kamu inginkan dari masalahmu ini? Saya ingin masalah ini selesai agar tidak lagi mengganggu pikiran saya Bu. Baik, tadi kamu mengatakan bahwa kamu sedang sedih dan kebingungan karena ada perbedaan pendapat dengan orang tuamu. Nah, tentang pilihan jurusan kuliah. Nah, melalui konseling ini, apa yang ingin kamu perbaiki dari masalah ini? Yang jelas saya ingin orang tua saya setuju dengan jurusan yang saya pilih. Saya tidak mau kuliah di jurusan yang tidak sesuai dengan bakat dan minat saya miliki Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan ajaib. Kita akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Setelah kamu pulang dari sini, kamu dalam perjalanan pulang, kamu bertemu dengan seorang anak kecil yang memberimu sebuah kalung berbentuk love, kalung atau liontin yang berbentuk love. Nah, saat kamu menyentuh liontin love tersebut, sebuah keajaiban terjadi dan masalah yang tengah kamu hadapi sekarang ini terpecahkan karena terjadi secara tiba-tiba. Kamu tidak menyadari bahwa telah terjadi keajaiban pada dirimu. Agar kamu mengetahui bahwa keajaiban terjadi, apa yang kamu rasa berbeda dalam dirimu yang menjadi pertanda bahwa masalahmu ini telah terpecahkan? Apa ya Bu? Saya tidak tahu. Yang jelas jika keajaiban itu datang, saya pasti akan merasa lega. Saya tidak akan sedih, bingung lagi, dan orang tua saya setuju dengan jurusan pilihan saya. Kalau begitu ada dua hal yang ingin kamu inginkan jika terjadi keajaiban, yaitu terbebas dari perasaan sedih dan kebingungan, dan orang tua kamu setuju dengan dengan jurusan pilihanmu. Iya benar Bu. Nah, kamu sudah menyebutkan dua keajaiban yang ingin kamu capai dalam konseling ini. Sekarang coba ceritakan saat-saat di bagian mana dari keajaiban ini pernah terjadi, yaitu saat-saat di mana orang tuamu setuju dengan pilihanmu. Pernah sih Bu, orang tua saya setuju saat saya memilih program jurusan IPS pas naik kelas 11. Apa yang kamu lakukan secara berbeda sehingga orang tuamu setuju dengan pilihanmu itu? Saya meminta bantuan kakak yang sering saya tempati curhat untuk menjelaskan alasan saya memilih IPS dan meyakini orang tua saya yang awalnya meminta saya memilih IPA. Kamu ternyata punya inisiatif yang bagus untuk bisa mengatasi kesulitanmu. Nah, dari usahamu itu menghasilkan perubahan yang cukup baik. Iya Bu. Nah, ada tujuan yang ingin kamu capai dalam konseling ini. Itu yang pertama, kamu ingin terbebas dari perasaan sedih dan kebingungan. Nah, yang kedua adalah kamu ingin orang tuamu setuju dengan jurusan pilihanmu. Benar Bu. Oke. Nah, sekarang agar lebih memudahkan kamu mencapai tujuan yang ingin kamu capai, bagaimana kita membuatnya dalam bentuk skala. Misalnya, kita membuat dalam skala antara 1 sampai 10, di mana angka 1 menunjukkan bahwa kamu sangat merasa kebingungan karena perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan dengan orang tuamu, dan angka 10 menunjukkan kamu terbebas dari kebingungan karena kamu sudah memutuskan pilihan karir.
dari 1 sampai 10, ini menurutmu kamu berada di posisi mana? Saya kira 2, Bu. Oke, sekarang posisimu ada di skala 2. Nah, sekarang Ibu ingin kamu jelaskan seperti apa kamu di posisi 2 itu. Saya merasa kebingungan dengan perbedaan pilihan jurusan ini antara mau ikut pilihan orang tua atau tetap berada di pilihan saya sendiri. Nah, saya paham apa yang kamu rasakan. Lalu, apakah kamu ingin terus berada di posisi 2? Tidak, Bu. Saya lebih memilih saya ingin lebih tinggi lagi. Bagus, kamu ingin berada di posisi mana? Saya ingin di 10, Bu. Oke, angka yang sangat bagus. Nah, bisa kamu gambarkan seperti apa kamu di posisi 10? Saya ingin orang tua saya setuju dengan jurusan pilihan saya. Lalu apa yang kamu lakukan agar orang tuamu setuju? Itu dia, Bu. Saya pesimis jika mengingat bahwa betapa sulitnya meyakini orang tua saya dengan jurusan pilihan saya. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa ketika kamu ingin memilih IPS, kamu meminta bantuan kakakmu. Nah, untuk meyakinkan orang tuamu, sejauh mana bantuan itu berhasil? Orang tua saya langsung setuju sehingga saya bisa masuk IPS. Bagus. Nah, mungkin akan lebih mungkin apakah mungkin bantuan kakakmu itu akan bisa berhasil lagi? Iya, Bu. Mungkin akan lebih baik saya meminta bantuan kakak saya sekali lagi. Bagus. Nah, kapan kamu ingin meminta bantuan dari kakakmu? Mungkin lusa, Bu. Karena sekarang kakak saya lagi di luar kota. Nah, bagus sekali, Ibu suka sekali dengan semangatmu. Jadi dari pertemuan kita hari ini, Ibu dapat menyimpulkan ada 2 hal yang ingin kamu capai, yaitu terbebas dari perasaan kebingungan, dan yang kedua adalah kamu ingin orang tuamu setuju dengan jurusan pilihanmu. Nah, untuk bisa terbebas dari perasaan kebingungan kamu ingin orang tuamu setuju dengan jurusan pilihanmu, dan untuk membuat orang tuamu setuju, kamu ingin meminta bantuan untuk meyakinkan orang tuamu. Nah, benar begitu, Lala? Iya, Bu, benar sekali. Rencana yang bagus. Nah, Ibu yakin kamu bisa melakukan semuanya dengan baik. Iya, insya Allah, Bu. Nah, oke, sebelumnya kita jeda sejenak untuk sesi ini. Apa masih ada yang perlu Ibu ingin ketahui dari kamu? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, jadi kita jeda sejenak dulu ya. Kita akan bertemu di sini sekitar 5 menit. Bagaimana? Iya, baik, Bu. Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu. Oke, Lala, Ibu sangat senang atas perbincangan kita hari ini. Sudah jelas kamu telah melalui banyak hal belakangan ini. Nah, Ibu sangat berkesan bahwa kamu datang dengan sukarela dan bersedia untuk bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih, Bu. Saya juga sangat senang dan lega. Akhirnya saya bisa menemukan titik terang dari masalah saya. Oke. Nah, karena beberapa tujuan telah kita rumuskan bersama, dan agar kita bisa melihat hasilnya untuk beberapa hari ke depan, antara saat ini dan hari-hari berikutnya, kita bertemu. Nah, Ibu ingin kamu meyakinkan kembali orang tuamu tentang jurusan pilihanmu. Nah,
yang ingin jurusan pilihannya, jurusan pilihanmu. Nah, sehingga kamu dapat menjelaskan kepada ibu pada waktu berikutnya tentang bagaimana hasilnya. Jadi saya harus kembali meyakinkan orang tua saya dengan bantuan kakak saya, begitu maksudnya Ibu? Benar sekali, kamu memang anak yang cerdas. Nah, Eh, Terima kasih Bu. Saya akan melaksanakannya. oke, bagus. Nah, kapan kita bisa bertemu untuk mendengar kemajuan kamu? Bisa Selasa depan Bu. Bisa jam berapa? Saya kira pulang sekolah Bu. Oke. Baik, jadi kita akan bertemu pada hari Selasa depan sepulang sekolah sekitar jam 1 lewat 15. Nah, saya ingin berdiskusi dengan kamu. Nah, Ibu sangat berkesan dengan solusi yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Iya Bu, saya juga senang bisa curhat dengan Ibu. Terima kasih bantuannya Bu. Tidak masalah, lelah kamulah sendiri yang membantu dirimu. Nah, sampai jumpa hari Selasa depan ya. Masih Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo duduk. Iya Bu. Cari posisi yang nyaman ya. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sudah siap untuk sesi konseling kita hari ini? Iya Bu, sudah siap. Bagus. Ibu lihat sepertinya kamu hari ini terlihat bahagia, begitu bahagia. Apakah ada yang telah berjalan dengan baik setelah pertemuan kita minggu lalu? Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan sangat baik. Wow, bagus sekali. Apa saja yang berjalan dengan baik? Kedua orang tua saya setelah setuju saya masuk jurusan yang saya inginkan Bu. Saya sangat bahagia sekali. Selamat ya Ibu, turut bahagia mendengarnya. Nah, sekarang bila Lala diberikan kesempatan untuk menilai dari skala 1 sampai skala 10, di mana skala 1 menunjukkan kamu kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tuamu. Nah, dan ini sangat membebani dirimu. Nah, sedang skala 10 menunjukkan kamu tidak ada lagi kebingungan yang membebani dirimu karena sudah mampu menentukan pilihan karirmu. Nah, bagaimana kamu memberikan penilaian terhadap apa yang kamu alami saat ini? Alhamdulillah, mungkin saya sekarang akan di angka 10 Bu. Ada di angka 10. Bagus sekali. Nah, sepertinya kamu sudah dapat mengatasi masalahmu. Bagaimana menurutmu? Iya Bu, benar bahwa saya bisa mengatasi ini jika saya yakin. Nah, jadi bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi dan apa kesimpulan dari sesi terakhir kita hari ini? Saya merasa lega Bu. Saya sudah tidak bingung lagi dalam memilih jurusan. Nah, dan saya mulai tahu apa saja yang saya harus lakukan jika saya menghadapi situasi seperti ini lagi. Benar, dan jangan lupakan bahwa dalam konseling dibutuhkan keaktifan konseling. Dan yang terpenting yakini bahwasannya kamu mampu untuk menghadapi sesuatu yang baru tanpa kehilangan prinsipmu. Nah, apakah masih ada ganjalan atau hal yang ingin kamu sampaikan lagi kepada ibu? Saya rasa sudah cukup Bu, saya sudah merasa lega. Baiklah kalau begitu, mari bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini. Dan ibu mengucapkan banyak terima kasih
atas kesediaan dan keterbukaan kamu kepada ibu. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih dan atas kesediaan dan waktunya Ibu berikan kepada saya, sehingga saya dan bagaimana saya harus menyelesaikannya. Oke, sama-sama Lala. Tetap semangat ya. Ya Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan.